Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus besar yang sedang mengguncang dunia teknologi global, yaitu jatuhnya Build AI, sebuah startup AI asal Inggris yang pernah disebut-sebut sebagai pionir revolusi pembuatan aplikasi tanpa coding. Startup ini berdiri sejak tahun 2016, membawa janji besar membangun aplikasi dengan cepat, murah, dan tanpa perlu programmer. Mereka tampil meyakinkan, dapat pendanaan besar dari nama-nama beken seperti Microsoft, SoftBank, dan Qatar Investment Authority. Valuasi mereka pun sempat melejit ke angka 1,5 miliar US dollar atau sekitar 24,5 triliun rupiah pada tahun 2023. Sebuah angka yang fantastis memang untuk startup yang mengklaim sudah menemukan jalan pintas menuju masa depan pembangunan software. Tapi kata pepatah, tak semua yang berkilau itu emas. Di pertengahan 2025 ini, Builder AI resmi mengajukan kebangkrutan di semua negara tempat mereka beroperasi. Di Inggris, Amerika Serikat, India, UAE, dan juga Singapura. Dan penyebabnya ternyata bukan hanya karena kesalahan manajemen biasa, tapi karena dugaan penipuan besar-besaran. Masalah utamanya, Builder AI menggelembungkan proyeksi pendapatan untuk mendapatkan pinjaman. Mereka menjanjikan pendapatan sebesar 2020 juta US dollar untuk pendapatan tahun 2024 kepada salah satu investor pemberi pinjaman, yaitu Viola Credit. Tapi kenyataannya pendapatan real mereka cuma 50 juta US dollar. Ketika kebohongan itu terbongkar, Viola langsung menyita dana sebesar 30 juta US dollar dari rekening Builder.ai. Akibatnya, Builder.ai lumpuh secara likuiditas dan tidak lagi bisa membayar karyawan mereka. Namun, ternyata ini bukan kejanggalan yang muncul tiba-tiba. Sudah ada tanda-tanda sejak lama. Sejak laporan Wall Street Journal pada 2019, muncul indikasi bahwa ada yang tidak beres. Beberapa mantan karyawan membongkar kenyataan pahit. Builder.ai mungkin tidak benar-benar menggunakan AI seperti yang mereka klaim sebelumnya. Sebaliknya, banyak proses yang sebenarnya dikerjakan secara manual oleh tenaga kerja manusia, bukan oleh sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Sederhananya, AI-nya cuma hiasan marketing. Karyawan juga mengaku bahwa dalam 2 tahun bekerja di sana, hampir tidak ada proyek yang selesai, dan manajemen tampaknya sadar akan hal itu, namun memilih menutup telinga. Kini, Kejaksaan AS Distrik Selatan New York sedang menyelidiki dugaan penipuan laporan keuangan dan manipulasi data pelanggan. Tim hukum Builder.ai diminta menyerahkan dokumen penting, termasuk data pelanggan dan kebijakan akuntansi internal. Dari startup yang dulu dieluk-elukan dunia, Builder.ai kini hanya tinggal nama dalam dokumen kebangkrutan. Tapi menariknya, kalau kita amati, kasus Builder.ai ini punya kemiripan yang mencolok dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus eFishery. eFishery, sebuah startup agritech lokal, juga pernah menjadi bintang. Mereka membanggakan diri sebagai solusi digital untuk budidaya ikan dan ternak air, dan berhasil menarik perhatian investor global juga. Tapi baru-baru ini terungkap dugaan bahwa banyak data operasional mereka direkayasa, mulai dari jumlah petambak yang sebenarnya tidak aktif hingga data distribusi pakan yang tidak transparan. Bahkan muncul tuduhan bahwa perusahaan menutupi tekanan finansialnya dengan menampilkan seolah-olah mereka tumbuh secara agresif. Persamaannya, Builder.ai dan eFishery sama-sama tumbuh dengan dukungan dana besar, janji teknologi hebat, dan pencitraan yang tinggi. Tapi di balik itu semua, ada masalah tata kelola dan kejujuran yang fundamental.
Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dalam kedua kasus ini, terutama dalam kasus Builder AI? Valuasi besar, investor yang bona fide, dan branding canggih bukan jaminan kesuksesan jangka panjang. Dalam dunia startup, apalagi yang berbasis teknologi, kepercayaan adalah yang utama. Sekali integritas diragukan, seberapapun canggih teknologi yang dibuat, seberapapun besar dana yang dikumpulkan, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Kita sebagai pelaku, penonton, maupun hanya pengamat dunia startup harus sadar bahwa yang membedakan perusahaan hebat dengan hanya yang terlihat hebat adalah transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk jujur. Jangan sampai kita hanya terpukau dengan narasi dan pitch deck, padahal di belakang layar semuanya retak dan menunggu runtuh. Mari belajar dari kejatuhan Builder AI supaya ekosistem startup di dunia, khususnya di Indonesia, tumbuh dengan lebih sehat, lebih jujur, dan lebih berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.